kembali lagi nih di YouTube channel aku di Chemistry with Love. Di sini belajar kimia menjadi lebih seru dan menarik. Seperti janji aku di video sebelumnya bahwa kita akan membahas materi-materi perkuliahan kimia mulai dari kimia dasar. Oh iya, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya dan belum tahu siapa aku, yuk tonton dulu video sebelumnya. Nah, kemudian kalau udah nonton baru kita lanjut di materi sini ya. Aku tunggu. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang akan kita beri judul pendahuluan. Materi yang akan kita bahas di pertemuan ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah ilmu kimia. Bagaimana mempelajari ilmu kimia itu? Yang kedua, penggolongan materi, yaitu berupa zat, campuran, unsur, dan senyawa. Yang ketiga adalah sifat fisik dan kimia suatu materi. Nah, yang keempat itu adalah pengukuran, yang termasuk massa, berat, volume, kerapatan, dan suhu yang akan kita hubungkan dengan satuan SI atau satuan internasional. Nah, sebelumnya siapin dulu nih barang-barang yang harus kita prepare untuk belajar. Kalau kalian belum tahu apa aja yang harus di-prepare, yuk kembali ke video sebelumnya. Jangan lupa ya, nanti aku kasih linknya di bawah atau bisa klik di ikat di atas. Ayo siapin dulu, aku tunggu sebelum kita mulai ke materinya satu persatu. Nah, sebelum kita mempelajari sub materinya satu persatu, ini ada beberapa konsep penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, mengenai ilmu kimia. Nah, kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari materi atau spesi dan perubahannya. Jadi, karena kita berkuliah di jurusan kimia sekarang, yang akan kita pelajari adalah materi atau spesi beserta perubahannya. Itu ya, harus kalian pahami konsepnya. Yang kedua, itu adalah penggolongan materi, di mana materi ini berupa unsur dan senyawa adalah zat dan campuran yang terlibat dalam perubahan kimia. Kemudian yang ketiga, ada sifat fisik dan kimia. Untuk mengetahui ciri suatu senyawa, kita perlu mengetahui sifat-sifat fisiknya yang dapat diamati tanpa mengubah identitasnya, dan sifat-sifat kimia yang dapat ditunjukkan hanya melalui perubahan kimia. Nah, yang keempat, mengenai pengukuran dan satuan. Nah, di kimia itu adalah ilmu kuantitatif yang membutuhkan pengukuran. Besaran-besaran yang terukur, seperti massa, volume, kerapatan, dan suhu memiliki satuannya masing-masing. Nah, satuan yang kita gunakan dalam kimia itu didasarkan pada satuan SI atau standar internasional yang lebih kita sederhanakan. Sampai di sini konsep pentingnya harus diingat ya, dan kalian harus paham dulu supaya nanti pas masuk materi nggak ada yang bingung lagi. Oke? Ayo baca atau diulangi, atau mau ada yang nulis dulu, boleh di stop dulu videonya. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, itu tentang ilmu kimia. Seperti konsep awal tadi, kimia adalah ilmu yang mengkaji sifat dan reaksi yang mentransformasikan suatu zat menjadi zat lain. Nah, sebagian besar ilmu kimia itu merupakan ilmu percobaan, dan sebagian besar pengetahuannya diperoleh dari penelitian di laboratorium. Jadi nggak heran ya kalau mahasiswa kimia itu identik atau dikaitkan dengan laboratorium, karena memang asal ilmu kita itu kebanyakan dari sana. Tapi saat ini kimiawan tidak hanya berada di laboratorium. Kimiawan juga dapat menggunakan komputer atau peralatan elektronik yang canggih untuk menganalisis zat-zat yang akan diteliti. Nah, melalui semua keberhasilan itu, kimia telah memberi andil yang luar biasa nih dalam berbagai produk pertanian, pengendalian penyebaran penyakit, peningkatan efisiensi produk energi, dan penurunan pencemaran lingkungan. Tidak heran jika kimia sering disebut sebagai ilmu inti. Iya ya, MIPA itu the mother of science. Nah, konsep kimia itu sendiri bertumpu pada dua asas dasar, yaitu kekekalan materi dan kekekalan energi. Nah, yang dimana dua konsep ini akan lebih lanjut kita pelajari di materi yang kedua ya. Nah, kalau jumlah materi yang terlibat dalam reaksi kimia itu selalu kekal, artinya jumlahnya tetap di sepanjang reaksi. Kalian tidak akan menemukan produk yang memiliki jumlah
massa yang lebih banyak daripada jumlah reaktannya itu, karena kita masih menerapkan prinsip kekekalan materi. Nah, materi itu hanya tersusun ulang dari suatu materi menjadi materi yang lain, di mana proses penyusunan ulang atau reaksi ini disertai dengan adanya perubahan energi. Nah, ada yang masih ingat nggak nih bunyi hukum kekekalan energi? Kalau masih ingat, kita ucapin sama-sama yuk. Hana, dul, set. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuk menjadi satu bentuk yang lain ke bentuk yang lain. Iya, kalian pintar, masih ingat. Ayo, ayo, semangat belajarnya. Nah, kalau misalnya udah kalian pahami tentang dua materi atau dua kekekalan ini, dua hukum kekekalan di kimia, kalian juga bakalan kekal kok belajar kimianya, yakin deh. Oh ya, terus gimana nih Kak cara mempelajari kimia? Nah, ilmu kimia itu memang terkesan lebih sulit. Kenapa? Salah satu alasannya karena di kimia itu memiliki kosakata yang sangat khusus dan banyak. Ya, memang nggak aku pungkiri sih, memang banyak banget kosakata baru yang kita pelajari di kimia. Selain itu, beberapa konsepnya juga bersifat abstrak. Jadi, nanti semakin mendalam, kalian tidak hanya belajar sesuatu yang ada di depan mata, tapi kalian akan membayangkan sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Nah, gimana? Keren nggak tuh? Itu bakalan keren banget, percaya deh. Kalau kalian udah masuk ke bagian materi sana. Nah, tapi kalian akan menemukan bahwa kimia jauh lebih luas dari sekedar angka-angka, rumus, atau teori yang abstrak. Hal ini dikarenakan kimia adalah ilmu yang logis dan dipenuhi oleh gagasan dan berbagai aplikasi yang menarik. Jadi, sampai di sini kalian udah paham dong ya tentang konsep ilmu kimia itu gimana. Jangan mundur dulu. Ini masih per awal, masih apa ya namanya? Masih awal banget buat kalian paham. Jadi di sini memang udah di sedikit banyak digambarkan apa aja sih yang lebih dalam tentang kimia. Memang kebanyakan mengenai angka, kebanyakan mengenai rumus, terus ada teori-teori yang memang sifatnya seperti yang, wah, abstrak nih, kayaknya nggak bisa digambarkan. Tapi selain itu, kalian akan menemukan bahwa kimia ini manfaatnya banyak banget, nggak hanya memang di bidang kimia itu sendiri. Jadi jangan nyerah dulu ya, tetap semangat belajar kimianya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya, yaitu tentang materi atau spesi. Kalau di kimia sebutannya materi atau spesi ya. Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, pada prinsipnya, semua materi itu dapat berada dalam tiga wujud yang kita kenal, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Nah, ilmuwan itu sendiri menggolongkan materi berdasarkan susunan dan sifatnya, yaitu digolongkan menjadi zat, campuran, unsur, dan senyawa. Nah, keempat golongan ini harus kalian pahami benar perbedaannya, karena kita akan terus memakai bahasa ini sampai ke akhir, sampai kalian lulus, bahkan sampai mungkin kalian kerja di bidang kimianya, bahasa ini atau penggolongan ini akan terus dipakai. Jadi pahami betul-betul ya. Yang pertama adalah zat. Nah, zat atau substansi itu adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu pula. Nah, zat yang satu berbeda susunannya dari zat lainnya dan dapat diidentifikasi dari penampilannya, baunya, rasanya, dan sifat fisika dan kimia lainnya. Ingat ya, sifat fisika dan kimia lainnya. Sedangkan kalau campuran itu adalah penggabungan dua atau lebih zat di mana zat-zat tersebut tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Nah, campuran ini sendiri bisa bersifat campuran homogen atau heterogen. Apa sih bedanya? Nah, kalau campuran homogen itu karena susunan dari campurannya akan sama di seluruh bagian sampel. Contohnya, gula yang dilarutkan dalam air. Nah, ketika kita melarutkan gula dalam air, kalau udah larut, kita nggak bisa bedain lagi kan ya, yang mana gulanya, yang mana airnya. Kita sebutnya sebagai air gula, bukan air dan gula. Itu karena sudah menyatu dan sifatnya homogen. Kecuali kalian menambahkan gulanya terlalu banyak, sehingga akan terbentuk endapan gula. Itu beda lagi. Tapi secara garis besar konsepnya harus kalian pahami ya, campuran homogen itu seperti larutan air gula.
Nah, kemudian kalau campuran heterogen gimana nih, Kak? Nah, disebut campuran heterogen itu jika susunan campurannya itu beragam dan dapat dibedakan bentuk fisiknya. Contohnya campuran minyak di dalam air. Ini nih sama-sama cair, Kak. Kenapa nggak bisa disebut homogen? Karena kita masih bisa memisahkan yang mana sih air, yang mana minyak. Karena minyak dan air itu nggak bisa bersatu ya. Iya, kayak kamu dan dia. Oh, enggak ya? Oh iya, maaf deh ya. Nah, jadi intinya yang heterogen itu kita masih bisa bedakan yang mana milik si A, yang mana punya si B, yang mana ZA, mana ZB. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham? Oke ya, lanjut ya. Nah, setiap campuran ini, baik campuran homogen atau campuran heterogen, itu dapat dibuat dan dipisahkan lagi dengan cara fisika menjadi komponen-komponen murninya, tanpa mengubah identitas dari setiap komponen. Jadi maksudnya seperti ini, campuran ini, baik homogen maupun heterogen, bisa kita ambil lagi setiap zat-zat murninya, setiap komponen murninya. Misalnya, kita mau udah bikin nih larutan air gula, tapi kita mau pisahin lagi nih gula dengan airnya. Gimana caranya? Kita bisa menguapkan airnya. Nah, sehingga kita akan pilih akan mendapatkan gulanya. Seperti itu. Atau kalau misalnya campuran air dan minyak, kita bisa menggunakan corong pisah. Jadi, kalau campuran itu masih bisa kita pisahkan kembali menjadi komponen-komponen murninya. Yang berikutnya adalah unsur dan senyawa. Nah, sampai saat ini dapat dikatakan bahwa jutaan zat telah ditemukan, baik ditemukan secara murni ataupun disintesis. Disintesis itu maksudnya dibuat ya, dan sudah diidentifikasi zat-zat tersebut. Nah, pada kenyataannya, semua zat itu merupakan kombinasi dari blok penyusun yang jumlahnya jauh lebih sedikit, yang disebut dengan unsur atau elemen. Nah, unsur itu sendiri adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi dua atau lebih melalui cara fisika maupun kimia biasa. Nah, kimiawan ini menggunakan lambang-lambang abjad untuk mewakili nama-nama unsur yang kita kenal sebagai tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Nah, di tabel periodik unsur ini kita selalu menemukan bahwa setiap unsur itu dilambangkan dengan satu atau dua abjad. Dan kalau dilambangkan dalam satu abjad ditulis dengan huruf besar. Kalau dilambangkan dengan dua abjad, huruf pertama ditulis dengan huruf besar, huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yang ditulis untuk satu abjad itu H. H itu menyatakan unsur hidrogen. Sedangkan yang ditulis dua huruf misalnya F, E. F besar, E kecil itu menyatakan ferum atau besi. Sampai di sini paham? Unsur. Nah, kemudian kebanyakan unsur itu dapat bereaksi dengan satu atau lebih unsur lain, membentuk suatu senyawa. Nah, senyawa itu adalah suatu zat yang tersusun atas atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dan perbandingannya tetap. Jadi di sini saya mau tekankan bahwa dari senyawa ini adalah gabungan unsur-unsur yang melalui penggabungannya melalui ikatan kimia dan perbandingannya yang tetap. Ingat ya konsep itu? Nah, misalnya air tersusun atas dua bagian hidrogen dan satu bagian oksigen yang terikat melalui ikatan hidrogen. Nah, susunan ini tidak akan berubah dari manapun air itu berasal. Apakah itu air dari Sungai Han di Korea Selatan, air dari Sungai Kapuas di Kalimantan, atau dari sebongkah es di planet Mars. Yang namanya air itu tetap tersusun dari dua molekul, dua unsur H dan satu unsur O. Nggak akan berubah itu. Susunannya tetap sama perbandingannya. Nah, sekarang gimana nih? Kok kayaknya terlalu ribet ya, Kak ya? Nah, ingat lagi materinya, konsepnya. Ini bahwa unsur itu terbentuknya merupakan dari zat. Nah, zat itu kalau digabungkan bisa membentuk senyawa. Nah, baik senyawa homogen atau heterogen. Unsur itu kalau digabungkan bisa membentuk senyawa. Nah, tapi sama nggak Kak senyawa sama campuran?
Beda, senyawa sama campuran itu berbeda. Kalau campuran itu bisa dipisahkan dengan cara fisika dan kimia. Namun, senyawa hanya bisa dipisahkan dengan cara kimia saja, menjadi unsur-unsur murninya. Sampai di sini udah paham belum? Konsep tentang materi atau spesi ini. Ayo, coba bikin reviewnya sendiri ya. Nah, dari materi sebelumnya, ada yang masih bingung? Bingung nggak dengan kata-katanya? Kalau bingung, ini udah saya siapkan ringkasannya melalui flowchart. Ikutin ya alurnya. Nah, seperti yang kalian tahu, materi itu kan segala sesuatu yang menempati ruang, baik itu padat, cair, atau gas. Nah, terus kita identifikasi nih, seragamkah seluruhnya materi tersebut? Kalau iya, disebutnya homogen. Kalau seragam, kalau tidak seragam atau tidak sama, itu disebut heterogen, dua fasa atau lebih. Nah, kalau yang homogen ini dapat dipisahkan lewat proses fisika atau tidak? Kalau iya, maka disebut sebagai campuran homogen. Contohnya air laut, udara, amonia, dan bersih kaca. Nah, kalau tidak bisa dipisahkan melalui proses fisika atau proses fisis, itu disebutnya sebagai zat. Nah, kalau misalnya zat ini dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana tidak lewat proses kimia. Kalau tadi proses fisika, sekarang bisa lewat proses kimia nggak? Kalau misalnya bisa diolah menjadi dipisahkan lagi menjadi lebih sederhana melalui proses kimia, itu disebutnya sebagai senyawa. Contohnya air, natrium klorida, atau asam asetat. Nah, kalau tidak bisa dipisahkan lagi, itu namanya unsur, seperti emas, klorin, karbon. Nah, sampai di situ bisa ya. Kemudian kita kembali ke yang heterogen. Heterogen itu dua fase atau lebih, maka itu merupakan fase-fase yang terpisah. Nah, kalau memang sudah dipisahkan, tetapi kemudian misalnya kalau sudah dipisahkan lagi, berarti kan dia sudah menjadi homogen nih kalau sudah berpisah-pisah-pisah. Kembali lagi ke konsep homogennya. Oke, gimana nih kalau melalui flowchart? Lebih mudah yang mana? Terserah aja sih enaknya yang mana. Ini fungsinya supaya kalian lebih memahami aja secara ringkasnya. Oke, semoga bermanfaat ya. Nah, gimana nih, masih semangat nggak? Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya materinya, yaitu sifat fisika dan kimia. Nah, dari materi itu, sifat fisika itu zat itu dapat diidentifikasi dari sifat-sifat dan susunannya. Warna, titik leleh, titik didih, dan kerapatan atau densitas itu merupakan sifat fisika. Nah, sifat fisika itu dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunannya. Contohnya, kita dapat mengukur titik leleh es dengan memanaskan es tersebut dan mencatat suhunya ketika es tersebut mulai mencair. Jadi, untuk yang fisika itu bisa kita identifikasi melalui proses fisik. Sedangkan kalau yang sifat kimia itu dapat diamati dengan melakukan perubahan kimia atau reaksi kimia. Dan setelah perubahan, zat-zat awal akan menghilang atau berubah menjadi produk baru yang dihasilkan. Jadi kalau udah ada reaksi kimia, ini kita udah nggak bisa lagi nih misalnya menyebutnya sebagai produk A ditambah B, kita akan menghasilkan produk baru dari perubahannya. Misalnya, gas hidrogen terbakar dalam gas oksigen menghasilkan air. Itu merupakan salah satu contoh dari sifat kimia. Nah, untuk sifat ini sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Kalau sifat ekstensif itu nilainya tergantung pada jumlah materi yang diukur. Jadi, semakin banyak materinya atau jumlah yang diukur, maka satuannya atau sifatnya atau nilainya itu juga akan semakin besar. Nah, yang termasuk sifat ekstensif itu adalah massa, panjang, dan volume. Jadi misalnya massa satu apel sama dua apel sama tiga apel, ya semakin besar atau semakin banyak jumlah apelnya, maka masanya makin banyak, volumenya juga makin besar. Jadi sifat ekstensif itu konsepnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada sifat intensif. Nah, kalau sifat intensif ini tidak tergantung pada jumlah materi yang diukur. Contohnya suhu, titik leleh, titik didih, dan densitas. Misalnya kalian mau mengukur titik leleh
es batu tadi mencair. Walaupun es batunya 1 biji aja, ataupun 10 biji, atau 100 biji, titik didihnya, titik lelehnya akan tetap sama. Suhunya akan tetap sama. Densitasnya juga tidak akan terpengaruh pada jumlahnya. Jadi yang dimaksud sifat itu seperti itu. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran. Nah, di pengukuran ini ilmu kimia itu sangat bergantung pada pengukuran, karena ilmu kimia itu merupakan ilmu kuantitas kebanyakannya, di mana besaran hasil pengukurannya ditulis berdasarkan satuan sistem internasional atau SI. Nah, pengukuran yang akan sering kita gunakan dalam ilmu kimia adalah waktu, massa, volume, kerapatan, dan suhu. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, massa dan berat. Sebelumnya, ada yang masih bingung nggak tentang perbedaan massa dan berat? Ada yang masih sulit membedakan kenapa sih ini disebut massa, kenapa disebut berat? Ini kita bahas ya, simak baik-baik. Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi di dalam suatu benda. Nah, satuannya kilogram. Dia sifatnya tetap dan tidak bergantung pada letak. Sedangkan berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Jadi, karena ada kata gravitasi, ini akan tergantung pada letaknya. Contohnya, massa apel di bumi itu berbeda dengan massa apel di bulan, di mana massa apel di bulan itu adalah 1/6 dari berat massa apel tersebut di bumi. Nah, karena massa bulan itu lebih ringan daripada massa bumi. Dan untuk satuannya juga berbeda ya. Kalau massa itu satuannya kilogram, kalau berat itu satuannya newton. Kalau yang masih ingat pelajaran fisika, pasti ingat rumus ini. Berat itu simbolnya W besar, enggak deh, W kecil. Iya, W kecil sama dengan M dikali G, di mana M-nya adalah massa, G-nya adalah gaya gravitasi. Nah, hasilnya satuannya adalah Newton. Sedangkan massa itu simbolnya tetap M, satuannya adalah kilogram, dan itu besaran pokok yang nggak bisa diturunkan lagi. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang volume. Nah, di mana volume itu adalah besaran yang menyatakan ukuran atau jumlah isi zat cair. Ya, karena volume ya, jadi berhubungan dengan isi zat cair. Tapi tidak monoton harus isi zat cair. Kalau memang diperlukan untuk mengukur volume, untuk zat padat juga bisa. Nah, untuk satuan SI, untuk volume ini sebenarnya adalah meter kubik atau M⁻3. Tapi dalam ilmu kimia itu kita sederhanakan satuan volume yang digunakan adalah liter dan mililiter. Nah, kalau kalian masih ingat dong ya, kalau 1 liter itu sama dengan 1 dm⁻3. Nah, 1 dm⁻3 itu berarti 1 kali 10⁻3 meter pangkat 3. Nah, 1 mililiter itu sama dengan 1 cm⁻3. Dan 1 mililiter itu sama dengan 1 cc. Jadi kalau misalnya ada buku yang menyebutkan atau ada biasanya di produk-produk ya, produk-produk yang dijual berapa cc, itu sama dengan mili satuannya. Sampai di sini paham? Lanjut ya. Pengukuran yang berikutnya adalah kerapatan atau biasa kita sebut sebagai densitas. Nah, di densitas ini merupakan perbandingan massa suatu benda terhadap volumenya. Nah, biasa disimbolkan dengan D atau juga dengan Rho. Masih ingat Rho? Nah, itu kan rumusnya M/V. Satuannya, menurut satuan SI, adalah yang benar adalah kilogram meter pangkat 3 atau kilogram per meter kubik. Tetapi dalam kimia itu terlalu besar sehingga kita sederhanakan menjadi gram per mililiter itu untuk padatan dan cairan, dan gram per liter itu untuk gas. Kenapa gas itu gram per liter? Karena gas itu molekulnya atau atom-atomnya lebih kecil, sehingga kalau pakai mililiter itu lebih sulit atau semakin sulit kita untuk menghitungnya. Makanya kita besarkan menjadi gram per liter. Nah, yang berikutnya adalah suhu. Suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda.
Nah, mau itu panas atau dingin, ada suhunya. Nah, satuan SI untuk suhu adalah Kelvin. Dan dalam kimia, biasanya kita tambahkan dari derajat Celcius ditambah 273. Ingat ya, bacanya Kelvin, bukan derajat Kelvin. Yang pakai derajat itu adalah Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Itu menggunakan kata derajat, tapi untuk Kelvin tidak ada kata derajat. Jadi jangan salah, bacanya cukup Kelvin. Oke, sampai sini paham? Bisa ya? Nah, dalam pengukuran itu juga dikenal istilah akurasi atau ketepatan dan presisi atau ketelitian. Nah, apa sih Kak akurasi dan presisi ini? Nah, ini akan sering kalian temukan saat kita praktikum ya. Akurasi itu menunjukkan kepada kita seberapa dekat suatu hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya dari kuantitas yang kita ukur. Sedangkan kalau presisi itu menunjukkan seberapa dekat dua atau lebih hasil pengukuran satu dengan lainnya. Gimana? Bingung masih bahasanya? Jadi seperti ini. Akurasi adalah ketika kalian misalnya melemparkan anak panah itu tepat pada sasaran di posisi 100 seperti yang digambar sebelah kiri. Nah, itu akurasi kalian tepat. Tapi kalau atau akurasinya tinggi. Tapi ketika kalian melemparkan anak panahnya ke posisi 40 atau 20, itu berarti akurasinya masih rendah. Nah, sampai di sini paham ya buat akurasi? Nah, sedangkan buat presisi itu gimana, Kak? Presisi itu adalah kedekatan pengukuran yang dilakukan secara berulang. Misalnya, percobaan pertama kenanya di bagian nomor 60. Percobaan kedua kenanya di nomor 20. Kalau kita rata-ratakan, jadi rata-ratanya adalah 20 ditambah 60 dibagi 2, hasilnya 40. Dan itu selisihnya jauh ya, jauh ke atas juga jauh ke bawah, berarti bisa kita sebut presisinya masih rendah. Tapi misalnya kalau kalian percobaan pertama kenanya di bagian 80, di percobaan kedua masih sama di 80, cuman agak lebih mendekat nih ke bagian 100. Itu masih bisa kita sebut sebagai presisinya tingkatnya lebih tinggi atau ketelitiannya lebih tinggi. Jadi seperti itu, paham ya? Masih ada yang kurang paham? Kita masuk ke contoh. Nah, contoh yang di tabel, kalian bisa lihat ada 3 mahasiswa melakukan 2 pengukuran. Di mahasiswa A, pengukuran massa yang pertama didapatkan adalah 1,964 gram. Yang kedua 1,978 gram. Kita pakai rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu adalah 1,971 gram. Nah, sedangkan mahasiswa B itu pada pengukuran pertama didapatkan 1,972 gram, yang di kedua itu 1,968 gram, dengan rata-rata adalah 1,970 gram. Kalau kita bandingkan antara mahasiswa A, mahasiswa B yang lebih memiliki tingkat presisi atau ketelitian yang lebih tinggi adalah mahasiswa B. Karena kalau dari rata-rata, kalau yang di mahasiswa A, rata-ratanya dibandingkan dengan percobaan pertama itu adalah 0,007. Sedangkan kalau dibandingkan dengan percobaan kedua, itu adalah 0,007 juga. Nah, dan itu 0,07 ya perbedaannya. Sedangkan kalau di mahasiswa B, itu selisihnya adalah ke atas dan ke bawah atau di percobaan pertama dan kedua, itu adalah 0,002. Jadi lebih kecil selisihnya. Itu yang lebih kecil selisihnya berarti memiliki tingkat ketelitian atau presisi yang lebih tinggi. Tetapi hasil kedua pengukuran ini masih kurang tepat. Itu kenapa? Ayo kita coba bandingkan dengan mahasiswa C. Mahasiswa C yang pertama mengukur adalah 2,000 gram. Yang kedua adalah 2,002 gram. Dan rata-ratanya didapatkan 2,001 gram. Nah,
mahasiswa C ini memiliki tingkat ketelitian atau presisi yang tinggi karena selisihnya cuma 0,001 gram, tapi juga tepat atau akurasinya tinggi. Nah, yang paling baik dari ketiga itu karena apa? Karena nilai rata-ratanya paling mendekati dengan nilai sesungguhnya. Sampai di sini paham untuk akurasi dan presisi? Harusnya paham dong ya, karena udah ada dua contoh itu tadi. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk terus update video atau materi yang aku tambahkan di sini ya. Oh iya, tetap semangat ya menjalani perkuliahan kimianya. Kalian yang terbaik kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, cinggu ya.